bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan tugas ini untuk memenuhi UTS, ujian tengah semester. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muyang Diki Garang dengan NIM 2314201061 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan untuk dosen pengempu Dr. Anda Debbie Ciharende MSI. Dan kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia secara resmi, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi alas untuk berpijak dan mampu memberikan kekuatan untuk berdiri menjadi negara yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar, pedoman, dan petunjuk dalam mengatur kehidupan bersama serta mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, untuk pengertian ideologi berasal dari kata Yunani, yaitu idein yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan gagasan, buah pikiran, dan logika yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikir. Dan kita akan masuk dalam peran ideologi. Nah, di setiap bangsa memerlukan nilai-nilai, norma-norma yang diyakinkan mampu berfungsi sebagai rujukan untuk memperjuang cita-citanya. Setiap bangsa memerlukan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang benar dan apa yang salah. Setiap bangsa memerlukan kepercayaan yang diperlukan dalam motivasi kebersamaan dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Bagi bangsa Indonesia, jawabannya adalah Pancasila. Baik sebagai pandangan hidup maupun sebagai dasar negara, telah terbukti memenuhi tuntutan kodrat bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Nah, di sini ada dua ideologi. Yang pertama adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran yang tertutup. Menurut Kailen 2010, ideologi tertutup bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan membaharui masyarakat. Dalam ideologi tertutup, masyarakat harus berkorban dan bersedia untuk menilai kepercayaan ideologis para warga, masyarakat, serta kesetiaannya masing-masing sebagai warga masyarakat. Nah, pada ideologi tertutup, orang harus taat kepada elit yang menggambarkannya, taat terhadap tuntutan ideologis, dan tuntutan ketaatan itu mutlak dari nuraninya. Nah, sedangkan ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-cita yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Selain itu, sifat ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan inspirasi, pemikiran, serta akselerasi dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dan mencapai harkat dan martabat manusia. Nah, kita akan masuk
dalam perbandingan ideologi. Yang pertama adalah ideologi Pancasila, merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Jadi, ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris yang dapat ditangkap dengan indera manusia, serta individualis yang meletakkan nilai dan kebangsaan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Nah, yang ketiga ada feminisme. Feminisme berasal dari kata feminim, dalam bahasa Perancis adalah sebuah kata sifat yang berarti kewanitaan untuk menunjukkan sifat perempuan. Feminisme merupakan aliran pergerakan wanita yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritas sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Nah, yang keempat adalah sukalarisme. Nah, merupakan sebuah paham yang hanya mengedepankan pada kebandaan semata dan memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Bahkan paham ini selalu memperjuangkan hak untuk bebas dari berbagai aturan-aturan dan dari ajaran agama. Mereka berkeyakinan bahwa semua kegiatan keputusan yang berada dibuat oleh manusia. Tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya. Sekularisme merupakan sebuah ideologi yang mulanya berkembang di dunia barat dan kemudian terus menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dan terkecuali dunia Islam dan juga Indonesia pada khususnya. Tujuan utama dari paham ini adalah untuk memisahkan antara urusan manusia dengan urusan Tuhan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan dengan membawa 3 komponen utama, yaitu penindak keramatan alam, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. Dan yang terakhir adalah ideologi keagamaan. Agama telah mengalami pasang surut dalam sejarah manusia, di mana agama telah memainkan peran dan fungsi secara mendasar dalam setiap generasi dan masanya. Pada satu saat peran agama mendapatkan keserasian dalam masyarakat dengan negara, agama dengan filsafat, dengan budaya dan dengan lainnya yang merupakan peranata sosial maupun intelektual. Tetapi ada kalanya terjadi ketegangan dan tidak sinkronnya antara agama dengan peranata sosial itu. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh faktual. Dan sekian dari presentasi saya.